siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berbicaralah sepatah kata kepada kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Haleluya. syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Engkau ya Aba. Hari ini kami masih ada di hari yang keempat dari perayaan Sukot, dan kami akan terus merayakan kebesaran kemurahan-Mu, bukan saja sampai hari ketujuh, tetapi sepanjang tahun Bevav yang akan diakhiri pada bulan September tahun 2026 nanti. Inilah kami Bapa, hamba sembunyikanlah hamba-Mu di balik kebesaran-Mu Bapa. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, lawat setiap kami Bapa. Bevav berarti kita harus memakai mulut kami untuk memuji, menyembah Engkau, mengangkat segala sesuatu yang Engkau sediakan bagi orang-orang pilihan. Karena itu Bapa, sekali lagi kami mau memuji Engkau dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Aba Yahweh. Sepanjang tahun kami memuji-Mu.
percaya hanya kepadamu. Yahweh, Yahweh, perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Katakan sekali lagi, Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yahweh, Elohim, perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Bapa, ya. Oh, haleluya. Banyak hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa. Sepanjang tahun penuh dengan pujian kepadamu, ya Bapa. Sepanjang tahun ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa. Sepanjang tahun ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak sangat baik, amat baik, luar biasa baik. Bapak senantiasa memberikan kami sesuatu yang tidak pernah kami tahu dan tidak pernah kami dengar, bahkan tidak pernah terlintas di hati pikiran kami. Sebab segala sesuatu yang Bapak percayakan bagi kami, Bapak pilih kami sebelum dunia dibentuk. Karena itu master plan Bapak bagi setiap kami yang ada di dalam ruangan ini sudah ada sebelum dunia dibentuk. Terima kasih Bapak, karena bukan kami yang memilih Bapak, tetapi Bapak yang memilih kami. Dan kami percaya Bapak sajalah yang dapat menguduskan kami oleh perkataan firman-Mu, perintah-perintah-Mu. Bapak, biar hari ini kami terus dalam kegembiraan yang berasal daripada-Mu, kami melakukan apa yang Bapak perintahkan untuk menjalankan ketujuh hari raya yang wajib kami kerjakan. Terima kasih Bapak, Bapak baik, amat baik, sangat baik. Dalam nama Bapak Yahweh Sebaot Beshem Yeshua Hamasih Adonai Kuasa Roh Kudus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kami yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Shalom. Kita masih dalam suasana Sukot Sameah 5786. Amin. Ya. Jadi tadi malam saya teringat kembali waktu tahun 2012 atas kemurahan Bapak, saya boleh ada dalam perayaan Sukot di Jerusalem. Wow, luar biasa. Saya berdoa satu saat kita semua akan ke sana waktu Sukot. Amin. Amin. Kalau ada kemauan, kalau ada kerinduan, kalau ada iman, pasti bisa terjadi. Amin. Luar biasa saudara-saudara, kalau kita ada di Jerusalem, suasananya itu benar-benar kita seakan-akan kita ada di dalam Alkitab. Seakan-akan kita ada di dalam firman Tuhan yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Dan kalau Sukot di Israel tuh semua bangsa Israel dari seluruh dunia akan datang. Ya, semua dari bangsa-bangsa manapun.
Dan ya saya waktu itu masih juga belum mengerti apa yang sedang terjadi waktu bulan Sukot, waktu hari raya Sukot ya. Tapi suasananya kita sangat-sangat benar merasakan seakan-akan kita ada di dalam perintah Bapak Yahweh waktu Bapak turunkan itu buat bangsa Israel. Jadi mereka akan bikin pondok-pondok daun di samping rumah mereka, masing-masing keluarga, dan mereka makan di situ, tinggal di situ, tidur di situ sampai 7 hari perayaan Sukot selesai. Dan waktu hari ke-7 luar biasa, kita jalan di jalan, mereka tarik kita masuk untuk sama-sama bersuka cita dengan mereka, dan mereka terus bergembira meluap sekali di hari ke-7 itu sampai tidak tidur mereka, dan semua kumpul di tembok ratapan. Ya, sesuatu yang saya diingatkan kembali kemarin, saya sampai meneteskan air mata, saya rindu. Saya berdoa, Tuhan, satu saat memang semua kami, saya percaya, punya kerinduan untuk itu. Amin. Tapi seringkali kita tidak percaya atau tidak yakin kalau Bapak bisa mengadakan kita perjalanan itu. Tapi saya percaya iman mengalahkan dunia. Amin. Tapi kita harus sungguh-sungguh, makanya kita harus konsisten. Kalau kita tidak konsisten, kalau kita tidak disiplin, bagaimana kita bisa setia? Ya, kita bisa setia kepada Bapa dan kebenaran firman-Nya hanya kalau kita mau mendisiplinkan diri kami. Ya, amin. Ya, saya juga bersyukur kita diajarkan Pak Gembala untuk tefila 3 kali sehari. Kadang-kadang ada bolong-bolong kalau kita jalan, tapi lakukan terus, lakukan apa yang diperintahkan Bapak ya lewat hamba-hambanya, dan di kami di sini Pak Remedi kasih kita contoh teladan untuk melakukan itu. Awal-awal saya waktu pertama kali lakukan memang saya belum merasakan, belum mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau kita mendisiplinkan diri kita, ya kita di mana saja kita berada, kan ada saudara-saudara kita yang lain, ya toh? Ya. Masa mereka bisa begitu taat, begitu disiplin 5 kali sehari, ya kan? Mereka bisa melakukan apa yang diwajibkan. Terus kitanya bagaimana, ya kan? Kitanya bagaimana? Nabi Daniel 3 kali sehari, Raja Daud 7 kali sehari, Yeshua HaMashiach tiap 3 jam dia berdoa. Ya, saya percaya kedengarannya mungkin sederhana, tapi waktu kita melakukan dengan sungguh-sungguh, mengabaikan segala sesuatu, apa yang orang mau katakan tentang kita, kita tetap lakukan karena kita datang kepada Bapa di surga. Amin. Kita datang berhadapan dengan Bapa Yahweh. Amin. Kalau kita merenungkan Mazmur 5 itu, saya selalu sangat-sangat merasa luar biasa Raja Daud punya ketaatan dan kesetiaannya. Jadi Raja Daud itu melakukan pagi hari sekali, makanya Yeshua HaMashiach ikut Raja Daud sebenarnya ya. Yeshua HaMashiach itu menjalankan Torah kan, jadi pasti dia baca dan mengikuti apa yang Raja Daud lakukan dan nabi-nabi sebelum ia ada di atas muka bumi. Memang Yeshua HaMashiach itu daftarnya sendiri, tapi waktu dia masih datang sebagai anak manusia, dia taat sekali dengan Torah. Dia ikutin semua yang ada di dalam semua kitab para nabi. Nah, kalau kita rajin belajar, kalau kita rajin baca, kita mendapatkan bahwa apa yang Yeshua HaMashiach lakukan semua itu berasal dari Torah. Berasal dari
kita para nabi berasal dari Mazmur. Ya, maka waktu kita dipercayakan ada di Yerusalem, saya berdoa, Bapak, saya tidak mau datang sebagai seorang wisatawan. Saya rindu Bapak berikan saya sesuatu yang bisa menjadikan saya jadi berkat selama saya ada di Israel. Ya. Nah, Bapak kasih saya Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Nah, Bapak, Kisah 1 ayat 8 semua kita sudah hafal, amin? Ya. Saya lihat ada adik-adik kita yang baru pertama kali ibadah. Oh, luar biasa. Saya baru lihat karena saya memang orang baru 3 tahun di sini. Ya. Oh, luar biasa. Saya lanjut ya. Jadi Kisah 1 ayat 8 hafal kan semua? Ya. Amin. Bapak katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Rohku turun atas kamu. Kamu menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi, kita doa, Bapak bilang sebenarnya harusnya ujung timur. Ya, ujung timur, bukan ujung bumi. Ya, tapi itu terjemahan ya, terjemahan. Jadi banyak kali terjemahan kita harus cari referensi lagi di bahasa Inggris, di bahasa apalagi di bahasa aslinya Ibrani yang paling baik ya. 6. Jadi saya cerita apa yang Tuhan taruh bagi kami selama kami ada dalam perayaan Sukot di Israel. Ya, saya sama teman saya satu kamar, kita pagi-pagi buka pintu jendela balkon, kita tiup shofar, ya kan? Tiba-tiba dari kanan kiri depan bawah semua buka, dia bilang brother. Saya bilang, ya saya juga enggak tahu mereka dari mana. Saya bilang, oke, kita ketemu di bawah ya, kita ketemu di bawah di tempat breakfast. Turun kita semua waktu breakfast. Saudara-saudara, kalau orang bilang Israel itu tanah yang berkelimpahan susu dan madu, wah luar biasa. Di sarapan paginya aja kita lihat ini mewah sekali yang kita dapat ya, yang kita makan. Namun intinya ketemu dengan saudara-saudara kita, mereka semua orang Yahudi, tapi dari Argentina, dari Meksiko, dari Kanada. Jadi mereka tidak bisa bahasa Ibraninya secara lancar, tapi dia mengerti kalau baca. Saya bicara sama mereka, mereka bilang ya kami bisa bahasa Inggris, anak kita sharing. Disitulah pertama kali saya menjadi saksi Bapa dan Yeshua HaMashiach di Yerusalem. Saya katakan buat mereka, saya enggak bilang Indonesia, I'm from the Moluccas. Moluccas, dia pegang tangan. Saya bilang, kamu tahu Moluccas di mana? Tahu, kami tahu, ya kan? Saya cerita di kita itu kurang lebih ya sebelum Yeshua HaMashiach datang, bangsa Israel dibebaskan dari Babilonia. Mereka mengembara, 3 suku yang mengembara bersama masuk ke Maluku, dan mereka yang bawa Torah, sehingga kita di Maluku yang mengerti tahu nama Bapa Yahweh. Saya bilang, kenapa kalian tidak pakai nama Bapa Yahweh? Dia bilang, entah, kami sedang berdoa, kita minta konfirmasi, apakah kita boleh pakai nama Bapa Yahweh? Saya bilang, firman Tuhan jelas katakan di dalam Keluaran 20, ya kan? Kita buka dalam bahasa Inggris, di situ dia bilang,
jangan panggil namaku dengan sembarangan. Jadi boleh panggil namaku, tapi jangan sembarangan. Mereka sampai tengkurup. Mereka tengkurup. Dia bilang, terima kasih, kami dapat konfirmasi, kita boleh pakai nama kudusnya. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Itu satu kesaksian yang kemarin membuat saya rindu untuk mengalami suasana yang sama kembali. Dan waktu itu tahun 2012 saya lupa tahun apa saat itu. Tapi waktu kita rayakan di sini kan kita sudah diberikan penjelasan dari Bapak Gembala maknanya tahun Pefaf. Amin. Ya. Semua ingat dan hafal enggak? Jadi kita tahun Pefaf ini itu Tuhan berikan untuk setiap tahun ada satu nubuatan yang dikeluarkan oleh para rabi di sana. Tapi itu semua sudah, saya percaya sudah digaris bawahi oleh Bapak ya. Garis bawahi oleh Bapak. Jadi makna dari setiap judul tahun yang per tahun digantikan itu harusnya kita terapkan sepanjang tahun, bukan hanya dalam hari perayaan terakhir bulan Sukot ya, pergantian tahun secara Alkitabiah atau yang dilakukan bangsa Ibrani. Kita harus melakukannya sepanjang tahun. Ya. Jadi kalau kita melakukannya sepanjang tahun baru kita bisa melihat ya, bisa melihat tujuan Bapa kasih kita setiap kali satu judul dari tahun ke tahun itu, dari setiap tahun yang diperbaharui sampai tahun yang berikut itu ada simboliknya dan profetiknya. Ya. Kita setiap saat memperkatakan profetik ya kan? Tapi kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak pegang teguh, bagaimana bisa terjadi dalam hidup kita? Ya. Kalau kita cuman mengatakan itu karena kita dengar, kita ikut merayakan, tapi mungkin kita setelah habis perayaan kita lupa. Sayang sekali, ya. Karena itu maknanya luar biasa. Pefaf itu punya makna yang luar biasa. Kemarin juga sudah dijelaskan waktu kita perayaan di sini oleh kita punya sekretaris umum. Begitu luar biasa perayaannya, tapi dari tahun ke tahun itu ada perubahan, ya, ada perubahan. Kalau tahun lalu PH apa, ya PH ya. Nah sekarang ini Pefaf, amin. Nah saya juga terus berdoa, saya bilang Bapak kan kemarin sudah dijelaskan sudah sama Pak Gembala, sama kita punya kasan-kasan yang bertugas, tapi ditaruh terus, bicaralah soal makna dari tahun Pefaf itu. Amin. Kita tahu semua apa artinya P? Amin. Makanya tadi saya bilang mulutku penuh dengan pujian. Saya beberapa waktu yang lalu, saya baca satu artikel dari Israel, ya. Ternyata orang Israel itu tidak pernah mengatakan hal-hal yang negatif dari mulutnya. Karena semua yang negatif itu menjadi kutuk. Jadi walaupun bangsa-bangsa menyerang mereka tetap memberkati. Saudara-saudara, perhatikan, lakukan itu.
Siapapun yang lawan sama kita, kita memberkati mereka. Kita tidak mengutuki mereka. Amin. Itu makna dari kata pay. Mulut kita tidak boleh keluarkan hal-hal yang negatif, apalagi kutukan. Iya. Kalau usi dorang dari mana? Asal mana? Ya. Adik? Iya, sama ya. Nah, waktu kerusuhan di Maluku tahun 2000, itu banyak sekali anak-anak muda mati. Kena peluru, kena tembakan, kena mesium, apa yang ini. Di rumah sakit, ibu-ibu datang buat saya. Aduh, Bapak Pendeta tolong doakan anak dulu. Kita bilang, Bu, yang bikin anak ini sengsara ibu sendiri. Ya, ibu-ibu di Maluku tahu kan kalau marah sama anaknya, anak penyakitan, anak setan, pergi mati, kerpo, ya. Itu negatif semua. Musuh tangkap itu dan musuh klaim ke Bapak. Orangnya sendiri yang bilang, orang tuanya sendiri bilang, dia tidak akan sembuh. Jadi banyak sekali yang mati. Hanya karena tidak mengerti kebenaran firman. Ya, makanya waktu kita berdoa, Bapak, kenapa sampai bisa terjadi? Bukankah Engkau memilih kami di Maluku? Bukankah Engkau bawa Torah pertama di sana? Terus 500 tahun yang lalu dengan Belanda Engkau datang membawa Injil. Dengan Portugis Engkau bawa Katolik, pengajaran Katolik. Dan Engkau masuk di Buruh dengan pengajaran dari saudara-saudara kami dari kaum Kedar dan Ebayot. Iya. Tapi kenapa kehidupannya jadi seperti ini? Ya, Bapak bilang, nanti sampai di rumah baca Hosea 4 ayat 1 sampai 6. Itulah yang ada di Maluku. Ya, tapi yang Bapak kasih inti kepada kita Hosea 4 ayat 6. Tapi bukan bilang umatku, dalam doa kita dikasih tahu, bangsaku di Maluku mengkhianati namaku. Mengkhianati namaku. Kalau di kitab kan dibilang karena tidak ada pengenalan akan aku dan firman. Tapi Bapak kasih tahu waktu kita dalam doa dikasih tahu, tidak. Bangsaku di Maluku mengkhianati namaku. Yang bagian B sama seperti yang di Alkitab. Karena engkau para imam menolak pengajaranku, maka aku menolak juga anak-anakmu. Nah, para imam itu siapa? Bapak-bapak kepala rumah tangga. Ya. Ya, Usi tahu kan orang Ambon punya hobi toh pagi-pagi. Ya kan? Iya toh, pagi-pagi main segala sesuatu. Bukan saya mau merendahkan ini, tapi saya lihat betapa Bapak dalam murkanya memporak-perandakan kita di sana di Maluku. Sampai 874 gereja yang notabene di depannya tulis YHWH, GPM semua YHWH. Iya. Tapi Tuhan porak-perandakan sampai rata dengan tanah. Kenapa? Karena cuma ditulis di situ, tapi ucapan mereka dalam mimbar beda jauh, menyakiti hati Bapak. Ya. Jadi ini sesuatu yang tadinya kita sudah agak kendor, tapi Bapak kemarin ingatkan saya lagi. Ya, ingatkan saya lagi. Apa yang Bapak percayakan harus kita kerjakan. Ya, dan ini semua ada kaitan dengan P, mulut. Ya, jadi makna dari P5 pertama adalah bagaimana kita harus mengendalikan mulut kita. Ya, amin. Nah, ini seringkali kan kita abaikan. Mungkin kita pikir biasa-biasa saja.
Tapi lebih banyak kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita daripada kata-kata yang positif. Ya, maaf ya, bukan saya mau menjatuhkan atau merendahkan saudara-saudara, tapi kalau Bapak taruh di dalam roh kami untuk mengingatkan, ya kita harus sampaikan. Ya, saya harus sampaikan bahwa kita pertahankan makna PFAF itu bukan saja di hari perayaan ini, tapi sampai nanti ada perubahan yang Tuhan berikan dalam tahun 2026 nanti. Jalankan saja, disiplinkan diri kita untuk melakukan semua ini dengan ketaatan dan kedisiplinan, baru kita bisa masuk dalam apa yang Bapak percayakan buat orang-orang pilihannya. Iya. Nah, Tuhan pernah suruh Rasul Yohanes menegur 7 jemaat di saat mereka sedang menjangkau jiwa-jiwa. Ya, semua hafal ya? Semua sudah tahu kan? 7 jemaat yang ditegur oleh Bapak. Ya. Nah, jemaat mana yang paling dekat dalam perkenanan ke Bapak? Philadelphia. Amin. Ya. Jadi saya diberkati sekali dengan Wahyu 3 ayat 7 sampai 12 itu. Selalu terngiang-ngiang di dalam hati saya. Dan saya terus mengingatkan ke diri saya. Ya. Kami ambil ayat yang ke-8 saja. Kita baca ayat yang ke-8 dulu. Wahyu 3 ayat 8. Semua sudah dapat? Ini ayat yang paling luar biasa. Ayat 8 dan ayat 10. Saya minta jemaat bangkit berdiri, kami sama-sama memperkatakan firman ini. Ini satu kehormatan dari Bapa buat orang-orang yang setia. Amin. Kita baca sama-sama. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka, dan tidak seorang pun dapat Amin. Setia kepada firman Bapa dan tidak lagi menyangkal namanya. Ya, ini dikatakan Rasul Yohanes 2000 tahun yang lalu, belum ada terjemahan-terjemahan yang lain. Saya bilang inilah, kita baca ayat yang ke-10 juga baru kami simpulkan. Ayat yang ke-10. Karena engkau memelihara firman-Ku. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara kekasihku. Jadi ayat ke-8 itu membuat saya akhirnya tidak kompromi. Kemanapun saya pergi, kalau teman saya bilang, ayo di sini enggak apa-apa, samalah nama ini sama. No. Saya pegang ke janji firman Tuhan. Amin. Ya. Bukan kita mau jadi fanatik atau mau jadi orang yang ego, tetapi firman Tuhan yang mengatakan begitu, ya kan? Kalau kita setia, kita taat kepada firman Tuhan, bagaimana kita bisa mencapai ketaatan dan kesetiaan itu?
harus mendisiplinkan diri kita dulu. Amin. Harus pegang teguh dulu, taat terus melakukan. Pulang capek, tetap Bapak berikan aku kekuatan supaya aku bisa merenungkan firman-Mu. Amin. Di mana saja. Dan saya melihat itu menjadi satu sifat dari bangsa Israel sehingga mereka jaga ucapan mulutnya. Tidak ada yang keluar dari mulutnya selain berkat, selain kata-kata yang positif. Amin. Jadi kalau kita lihat itu sebagai satu konklusi akhir, itulah kuncinya. Karena engkau setia kepada firman-Ku dan tidak lagi menyangkal namaku. Nama siapa itu? Nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Amin. Nah, kalau P5 ajarkan kita harus jaga mulut kami, jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang negatif, selalu membuatkan hal-hal yang bagus di dalam keluarga, bagi tetangga, bagi orang yang memusuhi kita sekalipun. Kita tetap melepaskan berkat, melepaskan nubuatan, ya, dan kita pegang teguh kepada firman-Nya, maka kami akan menjadi harta kesayangannya. Amin. Ya, mungkin kita sudah sering kali mendengar hal ini, tapi mari kita berjuang untuk menjadi harta kesayangan Bapa. Amin. Kalau kita mau jadi harta kesayangan Bapa, kalau nggak salah Pak Gembala kasih 2 minggu yang lalu ya tentang Saharia itu. Ya, kalau setiap musuh coba melawan sama kita, mereka menentang biji mata Bapa. Kalau kita taat dan setia kepada firman-Nya. Amin. Dan mereka yang akan mengalami malapetaka sendiri, kita tidak. Kita tidak perlu takut. Yang penting kita taat, setia, dan hidup benar-benar disiplin. Ya, saya tahu satu perjuangan yang tidak gampang. Saya pun juga mengalami itu. Ya, sudah kepala 7, baru kita mulai lihat perubahan-perubahan datang. Kita terus berjuang, kita terus melakukan, kita terus taat dan setia kepada firman-Nya. Amin. Nah, ayat 10 tuh kalau saya baca saya nangis. Ya. Baca firman itu menghayati dengan sungguh-sungguh. Itu janji Bapa yang luar biasa. Kita tinggal tiap hari baca aja. Bapa katakan kalau kami setia kepada firman Bapa yang melindungi, Bapa yang menjaga kita, Bapa yang memberkati kita. Siapa yang datang lawan kita berhadapan dengan Bapa. Buat siapa? Buat semua mereka di seluruh bumi, kata Bapa, yang akan mengalami kesengsaraan yang sama. Berarti ini bicara mengenai apa? Yang akan dialami oleh seluruh bumi. Penderitaan yang dialami oleh seluruh bumi. Kapan itu? Kapan? Akhir zaman. Amin. Akhir zaman. Nah, kita sekarang sudah lihat kan? Yang dikatakan Yesus masih di Matius 24, bangsa akan lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan, ya kan? Kitanya akan dikejar. Tapi jangan takut. Yesus masih bilang, aku yang menaruh kata-kata bijaksana di dalam mulutmu. Kembali lagi mulut. Amin. Jadi mulut itu senjata yang luar biasa buat kita, ya. Makanya pakai senjata itu untuk hal-hal yang memuliakan Bapa, meninggikan Bapa. Mengeluarkan kata-kata. Saya kalau berhadapan dengan orang-orang yang biasa saya tahu tidak suka, benci, karena apa? Sudah, itu urusan mereka. Kita tetap melepaskan berkat. Amin.
Kita minta Bapa ubah mereka, supaya mereka mengerti kehidupan kekal hanya ada dalam Bapa Yahweh. Amin. Dan itu adalah pengertian tentang P, kata P, ya, mulut kita. Amin. Nah, ada dua kata di dalam tahun ini, ada P, ada Vav, ya. P sendiri, Vav sendiri, ya kan? Alfabetnya tuh kita belajarlah tulis, ya kan? Tulis, supaya itu akan menjadi terngiang-ngiang terus. Luar biasa loh kata-kata alfabet bangsa Israel ini kan ada pengertian semua masing-masing, ada angka, ya, dan itu semua digabungkan jadi sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, ya. Amin. Jadi P itu memiliki kekuatan untuk kita dapat membangun diri kita. Mulut kita membangun kekuatan iman manusia, roh kita, memperkatakan yang benar, memperkatakan firman Tuhan, memuliakan Bapa. Amin. Ya, Bapak Gembala bilang kalau kita memuliakan Bapa dicatat kan? Ya. Amin. Jadi kita terus ingat gitu. Memuliakan Bapa terus, muliakan Bapa terus. Terus kita biar dicatat nama kita. Amin. Supaya waktu kita berdoa untuk anak-anak kita, Bapa dengar, Bapa punya belas kasihan. Ya, kalau kita buka firman banyak-banyak hari ini nanti kita tidak selesai. Tapi saya ingat satu peristiwa. Waktu Bapak Yahweh sangat murka dengan Salomo, ya. Bapak Yahweh bilang, Salomo, aku murka dengan engkau, aku akan menghajar engkau. Tapi terus Bapak Yahweh berubah seketika. Karena Bapak Yahweh ingat siapa? Karena aku mengingat akan perjanjianku dengan ayahmu. Jadi kalau kita bapak-bapak menyenangkan hati Bapa, ya, apa yang dibuat anak-anak kita atau keluarga kita atau istri kita, Bapa akan pertimbangkan untuk menghukum. Ya, ini sesuatu yang tidak mungkin kita anggap biasa-biasa itu Tuhan Maha Kuasa, no, karena Tuhan lihat hati kita. Amin. Tuhan yang lihat hati kita. Amin. Makanya segala sesuatu yang sedang kita alami sekarang ini sudah disediakan bagi kita sebelum dunia dibentuk. Amin. Bahkan kita dipanggil juga sebelum dunia dibentuk. Ya, amin. Tidak ada yang amin ini ya. Haleluya, haleluya. Amin. Kalau kita mau cerita kebaikan Bapak, udah habis-habisnya. Bapak kita dahsyat. Amin. Nah, tinggal bagian yang terakhir yaitu Vav. Jadi tadi P itu mulut kita adalah kekuatan yang ada dalam kita, bisa membangun, bisa menghancurkan, bisa menyatakan kebenaran atau menyembunyikan kebenaran. Makanya komunikasi kita, waktu mulut kita pakai dengan benar, kita jadi apa? Kita jadi penyambung lidahnya Bapa. Amin. Mau dong kita? Mau enggak jadi penyambung lidah Bapa? Waktu kita jadi penyambung lidah Bapa, ya,
memang pasti kita dapat tantangan paling banyak karena musuh itu licik ya, dia selalu coba goda kita. Karena itu kita harus kuat ya. Kita harus memiliki komunitas yang bisa sama-sama membangun, sama-sama menguatkan. Amin. Sama-sama mengasihi. Vav itu bisa digambarkan sebagai alat yang menyambung dua bagian jadi satu. Paku bisa, penyambung bisa dalam kata-kata. Tapi Vav itu huruf keberapa di nama Bapa? Ya. Yod, Heh, Vav, Heh. Ya. Memang di bahasa dari Ibrani, dia di alfabetnya nggak ada W, tulisnya V tapi kita bacanya W. Wow, ya, wow. Nah, Vav itu suka digambarkan juga lengannya Yeshua HaMashiach dipaku di atas tiang kayu salib ya. Dia yang menghubungi kami, dia yang mendamaikan kami dengan Bapa, dan dia yang diberi otoritas kuasa untuk menyambung hubungan manusia kembali dengan Bapa Yahweh. Amen. Ya. Jadi kita juga harus berani jadi penyambung orang-orang yang di sekitar kami untuk membawa mereka kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya. Ya, puji Tuhan, kita sudah membukakan sedikit, mengingatkan sedikit kembali tentang tahun 5786 ini yang Bapak namakan PVAV, supaya kita sepanjang tahun ini mengingat akan peristiwa ini dan melakukannya kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Inilah waktunya ya. Dan kita jadi saksi yang hidup seperti saya terima dari Bapak waktu di Yerusalem. Bapak katakan, kamu terima kuasa kalau Rohku turun atas kamu. Jadilah saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung timur. Amin. Amin. Ya. Nah, seringkali kita sudah dengar firman ini. Saya tutup sekali lagi dengan firman yang terambil dari 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga ya. Kita sudah dengar sih firman ini berulang kali. Ya. Amin. Tapi mau enggak kita melakukan menjadikan diri kita benar-benar kitab yang terbuka, surat yang terbuka dari Yeshua HaMashiach. Berarti kita harus mendisiplinkan diri kita untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa. Amin. Untuk merenungkan firman itu siang dan malam, supaya
firman itu tidak akan ditulis lagi di loh batu, tetapi ditulis di dalam hati kita. Amin. Nah, kita baca firman ini sekali lagi. Kami baca sama-sama 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Jadi yang Bapak tulis buat Musa di loh batu, Bapak kembalikan sekarang ke kita dan ditulis di loh hati kita kalau kita mau. Amin. Kalau kita mau enggak kita jadi kitab yang terbuka? Amin. Ya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk kebenaran yang hamba-Mu sampaikan. Kiranya Bapak terus membuat firman Tuhan terukir di hati kami, di loh hati kami, supaya setiap saat kita mau mengkagumi Engkau ya Aba. Bukan karena terima pujian dari manusia atau sesama kita yang lain, tapi karena sungguh-sungguh kami kagum akan Engkau Bapa. Raja Daud mengatakan bahwa sangat susah, aku tidak bisa mengikuti segala kebesaran Bapa Yahweh. Aku percaya. Mari kami katakan sama-sama kepada Bapa Yahweh. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Pejamkan matamu dan nyanyi dengan sungguh-sungguh. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan Bapakku kagum, hormat akan Bapa, hormat akan dipuji, ku kagum akan, oh Bapa kami kagum, hormat akan kami kagum Engkau Bapa, kami kagum semua karya-Mu, kami kagum Engkau panggil kami Bapa, Engkau angkat
dari lumpur yang kotor, membawa kami ke terang yang ajaib. Diagungkan, dimuliakan. Haleluya. Hambamu sudah selesai berbicara. Kami percaya roh Bapa, ketujuh api rohmu terus melawat setiap kami, sehingga setiap hati kami yang datang dengan kesedihan ataupun dengan hal-hal yang kurang suka dan kurang senang menjadi gembira Bapa, mengingat akan kuasa-Mu, keajaiban-Mu, dan hanya Engkau yang layak kami muliakan Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yahweh Zebaot, Bishem Yeshua Masyadon, dan kuasa Roh Kudus, hamba-Mu sudah berbicara. Amin. Haleluya. Saudara semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan untuk yang berdoa persembahan. Ibu Septian. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh, Tuhan dan Raja kami, Bapa yang kami sembah di dalam Yesua Putramu, Juru Selamat kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, hari yang indah, yang penuh dengan kemuliaan, yang Bapa sediakan bagi kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini Bapa, untuk memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar boleh bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam hidup kami Bapa. Bapa berkati hamba-Nya, Bapa Naftali Tuhan, dalam kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, dimanapun hamba-Mu berada, Bapa berkati langkah-langkahnya. Masa tuanya ada dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Bapa, sucikan, kuduskan hati kami, untuk dapat memberikan dengan ketulusan hati kami Tuhan. Bapa berkati kami berlimpah-limpah Tuhan, bahkan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberikan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Bapa Yahweh, Raja di atas segala raja, di dalam Yesua Putramu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita menaikkan pujian Sembah Jehovah.
Mama Jehovah debatanta. Amin haleluya. Si gonggomlah kita nondo di isina. Amin haleluya. Betahi talau marsingan tujolona. Amin haleluya. Nasong kal jalana badia do Jehovah. Amin endehon. Amin haleluya. 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 Haleluya. Puji ma Jehovah. Puji ma Jehovah debatanta. Amin haleluya. Para sirohana sumurana ebana. Amin haleluya. Endehan ma goana di debanta. Amin haleluya. Allah ni dengani basanana tuhita. Amin endehon. Amin haleluya. 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 Haleluya. Terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan saatnya kita mau mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Robert Siregar. Saya persilahkan. Ya, sahabat salam Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan Yahweh memberkati kita semua dan khususnya buat Ibu yang kembali hadir, puji Tuhan. Ini dulu nggak berang sama anak-anak ya Bu ya? Iya, iya. Oke, bisa ke depan saja Bu, perkenalkan sini langsung. Silahkan Ibu. Haleluya, silahkan. Halo, shalom semuanya. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada kami. Sebenarnya sudah dari tahun 2005 sejak saya ada di sini waktu masih gadis. Tahun 2007, waktu itu masih di sana ya? Bukan, satu lagi. Yang di bioskop. Wah, itu sudah. Di situ waktu masih muda-muda, masih Bapen. Oh iya. Iya. Kemudian masih ada Oma Opung, kami masih ada. Dan kemudian setelah saya menikah, saya dikaruniai 4 orang anak. 3 laki-laki dan 1 perempuan yang luar biasa. Kami sama-sama terus, puji Tuhan. Waktu ulang tahun anak pertama saya, keluarga saya undang, ada Oma Opung masih ada waktu itu, boyong semuanya ke Bogor. Kayak kakak waktu itu nggak ada deh. Puji Tuhan kita ada di situ. Kemudian kami dengar terakhir, kami sebenarnya di sini dari sampai tahun 2019, kemudian pindah ke Bogor dan kemudian waktu COVID kami dengar sesuatu yang indah yang terbaik Tuhan ambil buat Oma Opung. Dan kemudian 1 tahun yang lalu ketika anak saya nomor 2
Dia besok tanggal 22 Februari dia ulang tahun ke-15. Hari ini tanggal 21 dia dipanggil Tuhan dengan cara yang ajaib. Saya tidak tahu kenapa begitu luar biasa, tidak ada hasil di rumah sakit yang menyatakan hari itu semuanya negatif. Tetapi begitu indah, begitu luar biasa, dan sampai hari ini saya nggak bisa pikir, begitu luar biasa Tuhan ambil tanpa ada tanda-tanda yang dia harus pergi. Kalau seandainya ada tanda dia harus pergi, pasti aku akan bilang kasih kesempatan buat kami orang tua. Tapi tidak ada sama sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami begitu terpuruk dengan keadaan. Tuhan membuktikan kasih-Nya. Saya 1 bulan setelah itu di baju olahraga yang saya beli waktu saya pulang dari luar, waktu itu habis Piala Dunia, saya beli di angka belakang baju itu ada tanda angka 22, angka kelahiran dia. Luar biasa. Tidak cukup sampai di situ. Bulan depannya lagi baju yang sama, yang lain yang saya beli untuk anak perempuan saya yang di Depok dan yang ada di Bogor, di Manado. Di sebelah sini tertera angka 22 dengan motif yang sama dan semuanya sama. Saya yakin dan percaya anak saya ada di tempat yang terbaik. Haleluya. Amin. Meskipun pada akhirnya saya dicela, dicemooh oleh karena mungkin manusia berpikir 15 masih hal yang mudah, terlalu mudah. Tapi saya percaya 15 tahun Tuhan izinkan anak saya bersama saya, itu sesuatu yang luar biasa bahwa saya sudah berhasil secara iman membawa dia kepada Tuhan. Amin. Tidak seperti yang lain, tapi saya bersyukur dan sekarang ini saya punya 3 anak. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan menguatkan. Dan saya percaya bahwa ketika anak saya laki-laki yang pertama, kami ada di sini karena tidak kebetulan sama Kak Ivo. Di Facebook, saya messenger, saya bilang sama Kak Ivo bilang, Julia, saya Julia Saranti. Saranti Mama Margaya Olat dari Tanimbar. Kemudian saya berbicara sama Kak Ivo bilang ayo datang ke gereja. Saya pikir Opung sudah pindah ini karena sudah lama, gak mungkin Opung ada di sini. Dikasihlah alamat, saya disuruh berputar-putar itu tadi. Saya bilang ini sebenarnya bukan di sini. Saya telepon Kak Ivo cancel. Saya pikir 9:30 udah mulai, ternyata belum. Tapi saya punya iman pasti di tempat yang sama. Saya coba datang ke sini, benar-benar di tempat yang sama. Saya senang sekali bertemu Bapak Pendeta, Opung lagi dan semua. Dan terima kasih, semoga kita akan bertemu kembali. Karena gereja pertama saya di Manado, gereja pimpinan Roh Kudus, yang waktu itu Bapak almarhum Bapak Mawati, Yohan Mawati. Dan kemudian saya ketika Tuhan kembalikan saya di tempat ini bukan satu kebetulan. Haleluya. Kami mencari-cari gereja, kami bingung. Kami kalau dari Bogor kami datang ke gereja Pauk yang di Merapi, Depok. Kalau di Bogor kami pergi ke Sebaot. Tapi saya yakin ketika Tuhan izinkan kami kembali, ada satu rencana Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Terima kasih Ibu Yulia. Nah, jadi dari tadi nanya Ibu siapa yang tadi gitu ya. Ntar supaya enggak salah. Jadi Ibu Yulia masih tinggal di Bogor? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya pernah ke rumah kok Bu, ada yang ada guguknya kan? Nah itu dia. Saya mungkin yang enggak ikutnya itu yang diingat jadinya. Yang ikutnya enggak diingat, yang enggak ikutnya yang diingat. Karena kita pernah ibadah sampai malam, pernah ya? Sampai jam ibadah ulang tahun. Nah itu ada saya Bu. Yang itu yang saya malah nggak diingat. Ini pemain musiknya, nah ini WL-nya juga hadir waktu itu. Jadi luar biasa. Terima kasih buat kedatangan Bu Yulia bersama anak-anak yang hadir bisa pada hari ini. Puji Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang minggu lalu berulang tahun. Ada Bapak Bihab tanggal 5 Oktober. Bapak Oki pribadi tanggal 5 Oktober, Ibu Astri Sregar tanggal 7 Oktober, dan Bapak Gembala tanggal 9 Oktober, dan Elsa Putri Nurani Najo, putri dari Bapak Naftali tanggal 9 Oktober. Puji Tuhan, saya tadi melihat David membawa panci, nggak tahu ada isinya apa enggak.
Saya lihat cuma bawa panci, itu aja. Jadi nggak tahu ada isinya apa enggak. Mudah-mudahan ada isinya dan kita bisa makan siang pada siang hari ini. Jadi nanti Pak Apaknya bisa ke depan dulu sebentar. Jadi khusus buat penggembala yang mendoakan Pak Karel, silakan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tukar tempat Pak, Bapak gembala di depan. Pak gembala di depan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Putri nggak ada? Putri nggak datang? Oh, oke. Silakan Pak Karel. Ya, Bapak Ibu. Oh, dia belum ya? Oke, diwakili sama Bu Naftali kalau gitu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Bapak Yahweh, kalau selama ini Bapak Gembala mendoakan kita, maka sekarang kita mendoakan Bapak Gembala kita, amin. Amin. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri, angkat tangannya. Para majelis kalau bisa bersama saya di sini Pak Naftali, untuk kita sama-sama berdoa untuk Gembala sidang kita yang terkasih. Haleluya. Ya. Ya, sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya. Bapak, kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu Bapak di hari Sabat ini. Kami boleh beribadah Sabat dengan penuh kuasa, penuh mujizat. Tuhan, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bapak, kami bersyukur di hari ini karena pada tanggal 9 Oktober yang lalu Bapak telah menambahkan usia Bapak Gembala sidang kami bertambah 1 tahun lagi dan menjadi berapa ya? Menjadi 69 Bapak. Amin. Pak, terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika Bapak Yahweh menambahkan usianya, Bapak akan menambahkan berkat-berkatnya. Amin. Berkat panjang umur, sehat, ya semua Tuhan curahkan untuk gembala sidang kami. Bapak, sebagai gembala sidang kami terus berdoa untuk Bapak Gembala kami. Bahkan sebagai ketua sinode GPR, Tuhan terus pakai gembala sidang kami. Penuh hikmat pewahyuan turun atas gembala sidang kami. Dan menggembalakan kami semua jemaatnya dengan penuh kasih. Menjaga dan mendoakan kami semua jemaat yang ada di GPRD, haleluya, semakin takut akan Tuhan. Amin. Dan menghormati Bapak seperti yang diajarkan oleh Bapak Gembala sidang kami. Biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami berjemaat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Bapak karena firman mengatakan di dalam Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya. Amen. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Dan di Mazmur 91 ayat 16, Bapak akan memberikan karuniakan umur ya Tuhan untuk Bapak Gembala sidang kami. Semakin luar biasa dalam melayani jemaatnya kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bersama Ibu Gembala, Ibu Magdalena Sartika Dewi Siregar yang mendampingi Bapak Gembala sidang kami. Biar Bapak pakai luar biasa dalam pelayanan Bapak Gembala bersama Ibu Gembala Magdalena Sartika Dewi Siregar semakin luar biasa dalam pelayanan. Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yahweh ada di tengah-tengah kami. Untuk kami bersyukur ya Bapak untuk kebaikan Bapak untuk keluarga ini. Biar kami Pak Gembala bersama Ibu Gembala menjadi teladan bagi kami. Tuhan untuk mengikuti Bapak apa yang Bapak Gembala ajarkan kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yahweh. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan Bapak Yahweh. Berkat-berkat berkelimpahan tercurah, pasti tercurah atas kami. Bapak, kami juga berdoa untuk Putri Elsa Putri. Bapaknya memberkati. Kami percaya
Tuhan memberkati, menyertai dia walaupun tidak bersama kami, tapi Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai Elsa Putri. Bapak dan juga saudara kami Astri, ya, Bapak juga memberkati. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kasih Bapak Yahweh yang berulang tahun hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas semua kebaikan Bapak Yahweh. Amin. Haleluya, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Bapak Yahweh Besem Yesus Al-Masih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, Pak Gembala berdoa untuk Deo. Mari kembali kita berdoa khusus untuk Deo. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau bertambahkan umur untuk Deo Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau terus berkati pertumbuhannya. Amin. Alirkan berkat melalui kedua orang tuanya. Amin. Perlindunganmu sempurna atas Deo. Amin. Bapa Yahweh, jadilah kelak dia menjadi hamba-Mu yang setia. Ya. Melalui Deo kelak Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau alirkan Tuhan kasih dan sayang-Mu Tuhan, penyertaan-Mu atas pertumbuhannya, kehidupannya. Amin. Bersama keluarga yang dia cintai. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, Bismillah Yeshua Mashiach dan Roh Kudus. Hamba berdoa dan ucap syukur pada Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Amplopnya Pung. Amplopnya Bung, jangan Iya, lupa. amplopnya. Iya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Dari kaum ibu yang sepertinya nggak pernah absen untuk memberikan kado untuk Pak Gembala, silahkan dari kaum ibu kadonya bisa dibawa ke depan. Pak Gembala ke depan lagi, Pak Gembala, mohon izin Pak. Di depan tolong kameri, tolong fotonya biar sah kalau sudah diterima oleh Pak Gembala. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hah? Oh, dari anak-anaknya juga ada, Pung. Wah. Pung, kalau bisa berarti kadonya yang tadi dari ibu-ibu tolong dibuka. Dibuka dari ibu-ibu dulu. Karena yang pertama, tolong dibuka dulu buka kadonya yang pertama dari kaum ibu. Oke, kita lihat apa ini kadonya. Divideokan, videonya mana videonya? Carang. Deg-degan ya. Ukurannya sudah pas belum? Kalau 43 saya. Kok jadi ngomong? Dapat sepatu baru. Susah sweet. Saya nggak bisa sweet. Nggak bisa, saya susah sweet. Oke, makasih. Nanti tunggu update berikutnya dengan YouTube. Video Pak Gembala di tengah. Satu lagi dong Pak Gembala. Ada lagi itu dibuka. Wah, itu kecil-kecil loh. Itu coklat atau apa gitu. Pengen tahu dong. Coklat atau apa sih itu? Video apa foto tuh? Video ya. Deg-degan. Oh belum. Wah. Dapat HP. Ya. Tuhan tahu hasrat hati Pak Gembala. Puji Tuhan. Itu dari anak yang bungsu aja, jadi potongannya nggak ada.
Jadi nggak pakai patungan, anak bungsu aja yang bayarin. Nggak jadi videoin, udah langsung dimatiin videonya. Nggak ada bukti soalnya. Puji Tuhan. Ya, habis Pak Gembala selalu mengeluh. Dapatnya HP bekas mulu. Bekas saya, bekas Mama Sem, Mama saya lagi, Mama Sem lagi, ke bekasnya si Kris lagi. Sekali akhirnya dapat yang baru, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, saya secara khusus tadi pagi sudah ngasih buah nenas. Buah sulung. Itu buah pertama yang tumbuh di depan rumah saya. Itu buah pertama yang tumbuh dan menghasilkan buah di depan rumah saya. Jadi kalau misalkan saya bawa kemarin di mana? Di Sukot, Pak Gembala nggak ngerasain. Jadi itu benar-benar buah sulung yang dari rumah saya. Jadi untuk nanas berikutnya tunggu saja panen berikutnya. Lihat saja update dari renungan yang biasa saya kirim. Amin. Kasih. Puji Tuhan, anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Ibu Alin tanggal 12 Oktober. Kemudian ada Ibu MC Barani Boru Simatupang tanggal 14 Oktober. Dan Ripka Marcelina Sibarani, putri dari Bapak MC Barani tanggal 17 Oktober. Tuhan memberkati. Jadi kalau minggu lalu saya bilang 5 yang ulang tahun, minggu depan ada 3, itu aja. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati kita semua. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat di warta bahwa hari Senin kita akan ibadah jam 6 di hari ke-8. Itu perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ada pertemuan ibadah di hari pertama dan kemudian di hari yang ke-8. Dan itu kita lakukan di hari Senin. Jadi luar biasa ya kalau bisa dibilang. Jadi Senin 3 minggu lalu itu kita Rosh Hashanah. Kemudian 2 minggu lalu Yom Kippur. Minggu lalu Rosh Sukot. Dan ditutup nanti di hari Senin di ibadah Semini Azaret, hari yang ke-8. Itu saja, Tuhan Yahweh memberkati kita semua, tetap bersyukur dan bersuka cita. Dan seperti biasa, biasanya ada kaum ibu nanti disepakati bawa makanan seperti itu ya. Jadi, mungkin ada Pak Gembala yang mau menyampaikan sesuatu kepada para pejabat yang sudah ditahbiskan tanggal 9 Agustus yang lalu. Saya persilakan Pak Gembala. Ya, ini ada pengangkatan hamba-hamba Tuhan dari evangelis menjadi pendeta muda, dari pendeta muda menjadi pendeta penuh. Ya, saya panggilkan untuk nama-nama yang saya panggil, saya minta maju ke depan. Ya, saya panggilkan Bapak Pendeta Muda Derek Marwanaya untuk maju ke depan. Saya panggilkan Pendeta Ivolina Hormagus Agustin Panggabean.
Bapak Pendeta Yan Karel Mamuaya, silakan Pak. Yang terakhir, saya panggil Bapak Ibu Pendeta Magdalena Sartika Dewi Sregar, Ibu Gembala. Dari Papua, jadi tidak bisa diserahkan di sini. Bapak yang berkati ya, haleluya. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun ya Bapak Gembala yang kami kasihi, terus diberkati. Haleluya. Dan saatnya kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput untuk semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat penyertaan Bapa yang sempurna terjadi atas kami semuanya jemaat-Mu GPR. Haleluya Tuhan. Saat ibadah kami ini Tuhan, Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. 1 minggu ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Izinkan kami bertemu kembali di hari-hari yang Bapa tentukan untuk kami berkumpul beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Haleluya. Marlo jongau Tuhan haparironi gogiro haki oh hapus naki utiop totong lamar gogoang di bain dikiju pangau di hago kotani
Bapak Samuel Siombing. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Kan terbang tinggi, kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi kita terbang tinggi, kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Perkataan firman ini begitu keras untuk kami ya Bapa, bahwa ketika kami harus terbang tinggi di atas segala kedukaan, permasalahan-permasalahan hidup kami harus tetap kuat, kami harus tetap sabar, kami harus mengikuti apa yang menjadi ketetapan Bapa Yahweh. Namun di satu sisi Tuhan, ada satu kelemahan tubuh yang membebat kami, ada satu kelemahan dari kerohanian kami, yaitu permasalahan kami yang sering kali membuat kami lemah, yang sering kali membuat kami tidak berdaya. Namun hari ini Tuhan mengingatkan, kami harus terbang tinggi, kami akan melintasi puncak-puncak bukit kemenangan, kami akan kendarai kemenangan. Karena Tuhan sendiri yang berkata, ketika kami menghormati hukum Sabat, ketika kami tidak menginjakkan hukum Sabat, ketika kami tidak berkata omong kosong, ketika kami tidak melakukan apa yang menjadi pekerjaan sekuler kami, maka kami akan mengendarai kendaraan kemenangan. Eloi katai sakatani naik. Di hari Sabat ini adalah hari penuh kegemilangan, hari kemenangan, hari kemerdekaan. Eloi katai. So, ketika di Sabat Gadol kemarin Tuhan, kami mendeklarasikan bahwa ada satu pembalikan keadaan, ada satu momen ketika ketakutan menjadi kemenangan, karena Bapa Yahweh sendiri yang turun tangan atas setiap permasalahan kami, baik pendidikan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Kami percaya ada pembalikan keadaan, sorak sukacita mewarnai kami anak-anak Tuhan. Eloi kata sakadani naik, Eloi naik. Berkat Bapa Yahweh yang membuat kami kaya. Firman-Mu berkata, berkat Bapa Yahweh lah yang membuat kami kaya. Kami tidak mencari-cari kekayaan, kami tidak mencari harta, namun berkat itulah yang membuat kami kaya. Eloi had nice. Mazmur 127 ayat 1 berkata, jika bukan Bapa Yahweh yang mengawal satu kota, maka sia-sialah orang yang mengawalnya. Jika Bapa Yahweh yang tidak mengawal membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Kami mau membangun rumah kami Tuhan,
Kami mau Tuhan, kami dikawal oleh Engkau. Karena kami percaya Tuhan, benar Bapa, ketika kami membangun kebenaran Tuhan, di atas kebenaran firman Bapa Yahweh, Bapa, kekuatanlah yang akan kami dapat. Elohim naik. Roma 8 ayat 28 juga Engkau berkata dengan tegas, Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Naik. Oh Bapa, inilah keadaan kami Bapa. Sekalipun keadaan kami belum mendukung kami Bapa, sekalipun situasi saat ini begitu sulit Tuhan, namun kami mau tetap percaya Bapa. Kami mau tetap percaya Tuhan. Elohim, Elohim, yes Tuhan, pulihkan kami, pulihkan kami. Elohim, oh haleluya. Saya berdoa untuk imam-imam di tempat ini Bapa, yang menjadi kepala keluarga Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kesehatan Tuhan. Kami yang bekerja, kami yang punya usaha, kiranya kami Tuhan, Engkau yang cukupkan segala sesuatunya Tuhan. Ketika hari 1 sampai hari ke-6 kami bekerja, kami berusaha Tuhan, hari perhentian ini Tuhan, Bapa Yahweh yang telah cukupkan segala sesuatunya. Oh, juga kami berdoa Tuhan untuk kaum ibu yang menjadi penopang kami, kaum bapak-bapak. Berikan pada mereka Tuhan hikmat marifat Tuhan, agar terus tunduk di bawah otoritas keimaman. Dan kami percaya Tuhan, kaum ibu di tempat ini Tuhan akan menjadi Tuhan mentor, menjadi kekuatan dukungan bagi anak-anaknya. Mereka yang bersekolah, Tuhan mampukan kaum ibu untuk mengurus segala sesuatunya. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak sekolah Sabat dalam masa tumbuhnya. Kami percaya Tuhan, di masa generasi anak-anak ini Tuhan akan mengalami Tuhan suatu terobosan Bapa. Nama Yahweh akan dikembang luaskan melalui anak-anak Sabat ini Bapa. Oh, kami percaya angkatan-angkatan terbaru ini Tuhan akan semakin lagi Tuhan menjadi anak-anak yang bertumbuh, berakar, berbuah. Dan kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah semakin dekat. Ketika banyak tuayan, kamilah pekerjamu Tuhan, mampukan kami melewati semuanya. Tuhan memberkati anak-anak sekolah Sabat. Dan juga setiap organisasi-organisasi yang telah menyembah Bapa Yahweh. Oh, kiranya roh damai sejahtera menaungi kami Tuhan. Engkau menyatukan visi misi kami Tuhan, untuk menjadi pengagung, menyembah. Setiap nama Yahweh dikibarkan, setiap panji-panji dimenangkan di setiap kota-kota di Indonesia. Oh, kota Depok penuh kemuliaan Bapa Yahweh, Bogor penuh kemuliaan Bapa Yahweh, Jakarta penuh kemuliaan Bapa Yahweh, Tangerang penuh kemuliaan Bapa Yahweh, dan di setiap sudut kota berkibar nama Yahweh. Kami percaya Tuhan, setiap organisasi yang ada di gereja yang belum menyembah nama Yahweh, hari ini kami berdoa Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Biarlah pemberitaan nama Yahweh semakin mendarah mendaging di dalam setiap hati dan pikiran anak-anak Tuhan yang belum menerima. Dan kami percaya Tuhan, setiap pemberitaan penginjilan nama Yahweh, sekalipun tertolak, sekalipun dicuek, dan sekalipun tidak mengalami perubahan, kami percaya sisanya Bapa Yahweh lah yang bekerja. Kami percaya juga Tuhan, tidak ada yang sia-sia Tuhan, pemberitaan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan seluruh pengerja di tempat ini Tuhan, dari pemusik, pelayan firman, worship leader, pembicara, dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya berkat damai sejahtera Bapa Yahweh mengalir melalui semua anak-anak di tempat ini. Dan kami percaya Bapa,
Apa yang telah ditabur Tuhan, kami akan terima hasil tuaian dengan baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pohon yang menghasilkan buah yang baik akan menghasilkan juga. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kiranya Engkau terus bekerja Tuhan, sesuai dengan Roma 8 ayat 28, sampai masa Tuhan datang, Tuhan Yesus menjemput kami semua. Terpujilah Tuhan, dulu sekarang selamanya. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Terpujilah Engkau Bapa, terberkatilah Engkau oleh umat-Mu yang mengasihi Engkau, umat yang takut akan Engkau, umat yang datang Tuhan memenuhi panggilan Sabat-Mu, yang hari ini beribadah Sabat kepadamu Bapa. Diberkatilah umat-Mu masuk ke tempat ini Tuhan. Diberkatilah umat-Mu keluar dari tempat ini Bapa. Engkau yang berjanji ya Bapa, umat yang beribadah Sabat, Engkau akan memberkati air roti, makanan dan minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan umur yang panjang. Engkau memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhan, terjadilah Tuhan janji-Mu atas umat-Mu jemaat GBR Haleluya, yang mengasihi Engkau, yang bergantung bersandar kepadamu Bapa. Tuhan, hari ini umat-Mu yang datang membawa persembahan syukur, korban api-apian, dan mengembalikan perpuluhan yang adalah milik-Mu ya Tuhan. Bapa, bukakan tingkap-tingkap langit dan berkatilah tangan anak-anak-Mu. Berkati apa yang dikerjakan tangan anak-anak-Mu. Berkati apa yang dihasratkan, dicita-citakan anak-anak-Mu Bapa. Tuhan Yahweh, mesrakan mereka Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Apa yang ditabur tidak akan kembali, akan sia-sia Tuhan. Apa yang ditabur mereka akan tuai berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Bapa Engkau telah mengirimkan anak kami Tuhan, Julia Saranti Bapa, yang sudah lama tidak bertemu Tuhan. Dengan gerakan pertolongan, tuntunan Roh Kudus, Tuhan, anak kami ini sampai di tempat ini bersama cucu kami. Bapa, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang ajaib. Bapa, biarlah terus Engkau membimbing Tuhan anak kami ini Tuhan. Bapa Yahweh, biar Roh Kudus berkuasa sepenuhnya atas kehidupannya. Bapa Yahweh, jadi rancangan yang mulia atas hidup anak kami ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau lihat apa yang diperbuat anak-anak-Mu Bapa kepada hamba-Mu, sehubungan dengan ulang tahun hamba-Mu yang Kau tambahkan umur hamba-Mu Tuhan. Bapa, balaskan apa yang mereka berikan ya Tuhan. Bapa Yahweh, hanya Engkau yang sanggup membalaskannya dengan balasan yang terbaik ya Tuhan. Bapa Yahweh, baik juga Tuhan yang tidak dapat memberi Engkau Tuhan. Bapa, Engkau memberkati mereka, sehingga mereka di lain waktu mereka menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, penebus Israel dunia sebahat. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Bapa hamba berdoa Tuhan, anakmu yang mengalami tubuh kurang sehat ya Bapa, Engkau berkati Tuhan. Ivana Engkau berkati Tuhan dengan kesembuhan yang Engkau berikan kesempurnaan ya Bapa kesehatan. Juga Lia ya Bapa, Tuhan sempurnakan kesehatannya. Ibu Lis Yohombing, teruslah Bapa Engkau berikan kesempurnaan kesehatan pada hamba ya Bapa Yahweh. Tuhan, Pak Arifin Panjaitan, Tuhan, Mami Widawati, Bapa Yahweh, teruslah Tuhan pulihkan keadaan mereka Bapa, sehingga menjadi suatu kesaksian bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyembuh atas anakmu yang percaya, yang beriman kepada Bapa. Terima kasih semua yang hamba tidak tahu Tuhan, yang mengalami kekelemahan tubuh, jamah mereka Tuhan pada hari ini, demi nama-Mu yang Maha Kudus Bapa Yahweh, mereka sembuh dan dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, glory, haleluya, syukur Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkat tanganmu kepada Tuhan, terimalah berkat Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyertai engkau dengan wajah, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah, memberi engkau damai sejahtera. Yevarecha Yahweh Yishmereka Yair Yahweh Fanai Peleka Wihunega Yishaya Wifalai Peleka Wesem Lecha Shalom. Amin. Abi Todaraba. Hallelujah. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati semua. Sahabat Shalom.